Masih terkait dengan Save Raja Ampat. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri kabinet Merah Putih di kediamannya, yaitu di rumahnya Pak Prabowo sendiri. Tapi sayangnya tadi itu cuma bisa diwawancarai terkait, pokoknya kita membahas terkait dengan penambangan nikel di Raja Ampat. Tapi pembahasannya apa? Itu pembahasan tertutup. Nih bayangin, Raja Ampat secantik ini, nah tiba-tiba di tengah-tengahnya ada penambangan tambang nikel katanya. Tapi akhirnya beberapa menteri minggu ini katanya mau berangkat ke sana dan mau benar-benar ngecek nih apakah terkait dengan penambangan ini benar-benar merusak alam, entah merusak ekosistem laut atau bahkan merusak keindahan di sekitar Raja Ampat itu sendiri. Jadi ibaratnya para menteri ini akan mengecek secara kondisi lapangan dengan seksama. Dan ternyata aku juga baru tahu bahwasanya penambangan nikel atau penambangan yang berada di Raja Ampat itu ada beberapa perusahaan yang melaksanakan pertambangan itu. Dan ini Menteri LH pun juga sudah ibaratnya berstatement lah bahwasanya ada 4 perusahaan penambangan yang berpotensi merusak ekosistem yang berada di sekitar Raja Ampat. Nah itu loh yang dipertakutkan itu adalah seperti ini. Jadi penambangan itu sebenarnya nggak apa-apa karena memang kan juga itu bisa menjadi sebuah peluang atau penghasilan dari sebuah negara. Tapi balik lagi tetap harus diperhatikan bagaimana penambangan itu dilaksanakan, limbah-limbahnya bagaimana pembuangannya, agar ekosistem itu akan terus tetap terjaga, keindahan alam yang terkenal di Raja Ampat itu juga tetap terjaga dan tetap terkenal di seluruh dunia. Dan beberapa waktu lalu kan juga ada bermunculan bahwasanya warga Raja Ampat sendiri pun tetap mendukung dengan adanya proses penambangan nikel yang berada di Raja Ampat. Tapi ini aku juga nggak tahu itu kok bisa muncul tiba-tiba para ibu-ibu yang meneriaki bahwasanya tetap mendukung adanya pertambangan itu bagaimana. Ini rekan aku selaku jurnalis yang berada di Papua pun juga masih mencari-cari informasi lengkapnya bagaimana kok bisa tiba-tiba ada pro dan kontra nih. Cuman balik lagi serame-ramenya tagar Save Raja Ampat pun itu memang fungsinya hanyalah untuk menyelamatkan ekosistem dan keindahan alam di Indonesia, terutama yang berada di Raja Ampat. Jadi benar-benar keindahan alam yang benar-benar alami dari sononya, dari Tuhan yang ngasih, itu udah gak tercampur pakai tangan manusia. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Dari video ini semakin terang dan jelas siapa dalang di balik pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Nama kapal pengangkut nikelnya JKW dan Iriana. Waktu debat Pilpres, anaknya ngomong, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dan kita harus melanjutkan hilirisasi nikel. Sudah jelas kan? Sudah terang kan siapa dalang di balik pertambangan nikel di Raja Ampat. Dan pasti ada main dan juga ada komisi. Dan saya yakin pertambangan nikel di Raja Ampat tidak akan pernah ditutup permanen, nggak akan pernah. Karena Presiden Prabowo tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Saya pastikan nggak akan berani. Karena siapa lawannya? Nggak mungkin ya kan? Gimana menurut kalian? Bapak Prabowo bakal berani nggak menutup secara permanen pertambangan nikel di Raja Ampat? Komen. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Kalau gak gara-gara orang ini teriak Papua bukan tanah kosong, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerot untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh. Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya.
Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Ini sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lo perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin. Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedengar, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Biar ini video sampai ke top-top, ketemu sama orang-orang bener yang bisa nutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Save Raja Ampat, save Indonesia Timur. Jujur gue cinta Indonesia Timur. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Presiden Prabowo Subianto tidak akan berani menutup pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Ya, saya sangat yakin 100% bahwasanya Bapak Presiden Prabowo tidak akan berani menutup tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Karena Kementerian ESDM saja mengatakan tidak temukan masalah di pertambangan nikel Raja Ampat. Ya, Bupati Gubernur juga mengatakan tidak ada kerusakan di pertambangan nikel Raja Ampat. Gubernur Bupati juga mengatakan masyarakat tidak ingin pertambangan nikel di Raja Ampat itu ditutup. Kalian yakin gak dengan berita ini? Bahwasanya ini benar-benar murni, tidak ada kerusakan, terus masyarakat itu tidak menginginkan pertambangan nikel itu ditutup. Saya nggak yakin. Ya, dari berita-berita itu, dari statement-statement itu, Pak Prabowo tidak akan pernah berani menutup pertambangan nikel di Raja Ampat. Karena Pak Presiden Prabowo juga hingga detik ini belum pernah berstatement apapun kan? Ya kan? Menurut analisa saya, kenapa Bapak Prabowo itu tidak berstatement? Karena dia bingung. Kalau dia berstatement tapi tidak menutup pertambangan nikel itu, ya citranya buruk di depan masyarakat Indonesia. Kalau dia berstatement tapi menutup pertambangan nikel itu, ya nggak enak lah sama Bapak Jokowi pastinya. Karena yang ngasih izin siapa? Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi sudah memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha itu. Kalau sampai dibatalkan, rugi banyak dong. Nggak mungkin dong. Gimana menurut kalian? Gimana komentar kalian tentang ini? Setuju nggak dengan pendapat saya?
komen ya. Amarah Aming hingga cinta Laura atas tambang nikel di Raja Ampat. Artis Indonesia mulai semakin kencang menyuarakan protes atas tambang nikel di Raja Ampat. Mereka mengkritik keras dan mengingatkan Raja Ampat merupakan alam sekaligus rumah bagi banyak manusia dan makhluk hidup lainnya. Aming menjadi salah satu yang bersuara lewat unggahan di media sosialnya yang mengecam keras pihak-pihak yang berhubungan dengan tambang nikel tersebut. Di negara dan bangsa yang katanya sangat beragama, banyak manusia dengan daya rusak luar biasa, tulis Aming di Instagram Sabtu 7 Juni 2025. Khalifah di dunia harusnya menjaga alam, lingkungan, manusia, flora, fauna, dan semestanya, malah membawa kiamat lebih cepat. Seniman itu bahkan menyentil tentang uang yang didapat dari tambang nikel itu. Ia menyatakan uang tersebut tak lagi bisa membeli bumi yang baru. Timbunlah uangmu, jadikan ia Tuhanmu. Semoga ia mampu jadi oksigen, udara, air, tanah, dan tumbuhan yang menyejukkan dan menyelamatkanmu. Tulis sambil mengunggah ulang berita tentang tambang nikel di Raja Ampat. Semoga uangmu bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu atas kehancuran dan kerusakan yang kalian perbuat terhadap anak cucu dan berbagai kehidupan di hadapan Tuhan semesta alam kelak. Amin, katanya. Senada dengan itu, Cinta Laura juga dengan keras mengkritik tambang nikel dan mempertanyakan nilainya apakah setara dengan nyawa manusia setempat hingga kerusakan yang dihasilkan. Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir di dunia, tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia. Perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemari air, dan mencekik terumbu karang, semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik, tuturnya. Dampak kerusakan tersebut mencakup pencemaran air, kerusakan terumbu karang, serta kesulitan akses air bersih bagi penduduk. Ia bahkan menyatakan kerusakan Raja Ampat lebih dari kegagalan kebijakan. Ia mengutip pernyataan tambang itu demi kemajuan dan kemudian mempertanyakan demi kemajuan siapa. Di Instagram, Cinta Laura mengunggah pernyataan anak-anak setempat yang mulai kesulitan cari air bersih karena air sudah menghitam.